Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kembali berjumpa dengan saya Abdul Latif. Kita akan membahas tentang filsafat orang awam. Kali ini kita akan berbicara tentang filsafat kebahagiaan. Seperti biasa, saya akan bersama dengan rekan saya, Dr. Aan Rukmana, dosen filsafat Paramadina. Dan kali ini kita akan kembali membincangkan hal yang sangat-sangat relevan dengan kehidupan kita. Dan apa itu? Yaitu filsafat kebahagiaan. Karena setiap orang tentunya ingin sekali bahagia. Setiap orang bahkan selalu berusaha untuk mencari kebahagiaannya masing-masing. Tetapi bagaimana pandangan filsafat terkait dengan kebahagiaan? Lagi-lagi, setiap Ahad subuh kita akan membahasnya. Dan kali ini saya sudah kedatangan rekan saya yang selalu kita berbincang dan ngobrol terkait dengan filsafat orang awam, yaitu Dr. Aan Rukmana. Halo, Dr. Aan Rukmana. Yes, sudah bergabung. Halo, Alhamdulillah. Latif. Masuk langsung saya bersih. Iya, Semoga yang baik ya. amin, amin. Sehat-sehat Kang Latif. Sehat, alhamdulillah sehat-sehat selalu, insya Allah. Ya, wah ini di rumah ya. Iya, di rumah ini. Siap, siap. Nah, seperti biasa, ini tema yang ke-23 atau tema 24 ya, saya agak lupa menghitungnya. Tetapi seperti Iya. biasa kita akan berbicara tentang ngobrol santai secara orang awam terkait dengan filsafat kali ini tentang kebahagiaan. Nah, bisa dikasih bocorannya, kira-kira Kang Aan, Hmm, seperti apa obrolan kita hmm. kali ini, apa yang mau kita bahas, dan seperti apa ruang lingkup bahasan kita atau obrolan kita pada pagi Ya, hari ini. Silakan. ya, makasih Kang Latif. Ini menarik ya temanya tentang filsafat kebahagiaan. Karena istilah kebahagiaan itu suatu istilah yang menurut saya paling banyak disebutkan oleh orang-orang, paling banyak dimimpi-mimpikan, paling banyak dicari begitu. Tetapi pada saat yang bersamaan juga paling banyak yang nggak tahu. Jadi paling banyak dicari kebahagiaan itu, tapi sekaligus juga paling banyak yang tidak tahu. Ya, karena kalau Ya, kita merujuk kepada misalnya filsafat Aristoteles ya misalnya, kebahagiaan itu ada level-level yang relatif. Jadi bukan hanya kebahagiaan dari sisi kesempurnaan fisik misalnya, tetapi juga termasuk kebahagiaan dari sisi kesempurnaan akal. Jadi orang berakal itu juga bisa bahagia kalau menurut Aristoteles gitu. Nah, tetapi memang yang terpenting nanti perbincangan kita ini bukan hanya menjawab pertanyaan apa itu kebahagiaan, tetapi juga kita harus menjawab pertanyaan bagaimana kiat-kiat secara filosofis supaya bisa hidup bahagia. Nah, jadi ada pertanyaan praktisnya kan. Mungkin kita yes. mulai dari yang pertama dulu Kang Latif ya. Kalau kita mulai dari Silakan. pertanyaan apa itu kebahagiaan, nah ini memang kebahagiaan itu sangat terkait erat sebetulnya itu dengan suatu kondisi batin seseorang. Jadi suatu kondisi batin di mana orang yang berbahagia itu biasanya akan mengalami beberapa hal. Di antaranya ada kelapangan hati. Jadi ada kelapangan hati itu ya kaitannya dengan apa ya? Kalau hati yang lapang itu hati yang bebas, hati yang memang tidak terpaut dengan hal-hal yang tentu menjadikan seseorang tidak bahagia. Yang namanya hati itu lepas dan bebas, yang relatif, biasanya kita tidak butuh alasan lain kecuali suasana itu sendiri gitu. Jadi kalau dalam konteks kebahagiaan, kalau orang udah bahagia itu sebetulnya udah nggak butuh yang lain kecuali kebahagiaan itu sendiri. Nah itu yang menurut saya harus betul-betul dipahami. Nah dalam hal ini relatif kebahagiaan itu berbeda dengan kesenangan atau pleasure. Walaupun nanti di dalam mazhab, misalnya mazhab apa namanya stoicism ya, atau misalnya mazhab apa Epicurus, di mana mereka mengatakan bahwa ya kebahagiaan itu juga bisa disebut sebagai kumpulan dari kesenangan. Jadi semakin banyak kesenangannya itu orang bisa makin bahagia. Tetapi kalau kita lihat dari sisi umumnya orang mendefinisikan, kebahagiaan itu dibedakan dengan mana kesenangan. Karena kalau kebahagiaan itu kaitannya dengan sesuatu yang jangka panjang, dia bekasnya itu lebih lama kan Latif. Beda dengan kesenangan. Kalau kesenangan itu dia lebih pendek.
gitu. Kayak misalnya kalau weekend orang pada bepergian ke mall, itu apakah kebahagiaan atau kesenangan? Nah, sebetulnya lebih dominan kesenangannya itu Kan, sesaat. ya. Tetapi kalau kebahagiaan itu dia lebih jangka panjang, dia lebih awet begitu. Itu dulu kan nanti pengantarnya. Yes, jadi kita harus bedakan tuh antara pleasure atau kesenangan dengan kebahagiaan atau happiness ya. Kita mungkin kalau bahasa Ya. Indonesia itu kan terkadang itu terjebak sama apa sama istilahnya tuh bahasa Inggris tuh mungkin lebih lebih atau bahasa-bahasa yang lain tuh kadang Hmm. banyak mencerminkan hal yang sangat lebih luas ya. Tetapi oke, Ya. bahagiaan ada kesenangan. Nah, memang Kang Aan kalau kita bahas terkait dengan kebahagiaan, tadi kan ada Kang Aan bilang itu adalah tentang lapangan hati, keluasan gitu ya. Apa namanya keluasan hati. Itu ada sebuah peribahasa menarik terkait dengan hal tersebut di bahasa Arab ya. Mungkin Kang Aan masih ingat Dama kunta dzaqol min konu antawa malikud dunya sawa. Jadi kalau hati Nah, kita merasa lapang, hati kita merasa konu, konaah atau merasa puas atau merasa bersyukur, sesungguhnya tidak usah khawatir status Anda apapun status Anda, maka Anda adalah layaknya raja di dunia ini. Artinya apa? Ada sebuah kesenangan hati orang itu yang membuat akhirnya status itu bahkan melebihi status-status yang status sosial ya tentunya ya. Artinya kebahagiaan itu adalah beyond dari segala status. Artinya siapapun berhak untuk bisa merasakan kebahagiaan, happiness, atau ya tadi kesenangan yang jangka panjang atau pleasure yang terus-menerus ya Kang An ya. Iya, Yes. mungkin saya bisa coba analisis Kang Latif ya. Pertama, Ya. kebahagiaan itu bersifat universal. Seperti tadi yang Mahfudz sampaikan ya oleh Kang Latif, artinya universal, dia tidak hanya milik segelompok orang atau segelintir orang. Tidak demikian. Kebahagiaan itu adalah milik semua orang sebetulnya. Sehingga kebahagiaan itu tidak mengenal status sosial. Misalnya kebahagiaan itu hanya milik raja misalnya. Bukan itu. Karena buktinya banyak juga orang jadi raja tapi Tidak stres. bahagia. Artinya nggak bahagia Yes. juga kan? Gitu. Nah, atau misalnya kita kadang-kadang mengatakan, oh kalau orang-orang yang duafa, orang-orang miskin tuh pasti tidak bahagia. Tidak juga. Banyak Betul juga juga orang ya. yang kita anggap miskin ternyata jauh lebih bahagia daripada mereka yang kita anggap kaya. Mungkin teman-teman sebagai ilustrasi ya, siapa yang pernah berkendaraan begitu, mungkin melihat di pinggir jalan, ada mereka para pekerja bangunan yang sedang tertidur lelap di atas tanah di pinggir jalan. Nah, ini kan kejadian itu kalau kita perhatikan sepintas, sebetulnya itu juga bisa menjadi satu jawaban bahwa kebahagiaan itu universal. Karena ternyata kebahagiaan itu bukan hanya mereka yang bisa menginap di hotel mewah, bahkan di atas tanah sekalipun orang sebetulnya bisa bahagia. Gitu. Jadi artinya universal itu seperti itu kan. Dakonuin kan. Jadi orang yang memiliki hati yang konaah, hati yang Qanaah. memang iya, kona'ah. Kona'ah itu ada unsur penerimaan di sana, ada unsur keikhlasan di sana, sehingga orang kemudian bisa bahagia hidupnya. Nah, ini saya penting mengangkat ini kan. Pertama universal gitu kan, motif. Nah, kemudian yang kedua, karena kebahagiaan itu bersifat universal, maka memang mau tidak mau kebahagiaan itu harus diupayakan. Jadi dia walaupun universal, dia tidak pernah datang dengan sendirinya, tapi memang harus diupayakan. Sebagaimana kita haus mau minum, ya harus cari air. Kebahagiaan pun sama. Makanya kalau di filsafat kan kebahagiaan itu menjadi ilmu kebahagiaan. Artinya itu ada ilmunya. Itu Besar masuk happiness. ke bab etika. Iya, happiness itu masuk ke bab etika. Jadi kajiannya juga tentang etika. Kenapa sih kebahagiaan itu kalau di filsafat masuk ke dalam kajian etika? Karena seseorang kalau udah mengetahui ilmu moral, nah ilmu moral itu etika, maka dia tahu setidaknya langkah-langkah bagaimana menjadi orang yang bahagia, begitu. Kalau tahu ilmu moral itu kan nanti. Nah, tapi sebaliknya kalau kita tidak tahu ilmu moralnya, maka bagaimana kita bisa mengupayakan supaya itu bahagia? Nah, ini kan jadi hal yang susah, sehingga kita yang menunggu aja. Padahal bahagia itu bukan ditunggu, bahagia itu harus diupayakan, gitu kan. Jadi ada unsur mengupayakannya. Nah, ini unsur kedua kan, dari kebahagiaan. Dan ketiga dari saya terakhir, bahwa kebahagiaan itu sebetulnya tadi selain dia bersifat universal, selain dia harus diupayakan, yang ketiga kebahagiaan di mana-mana selalu menghasilkan kebahagiaan yang lainnya.
Jadi biasanya orang kan kalau udah bahagia itu akan selalu membahagiakan yang lainnya. Jadi kalau menurut saya sih bukan dibalik ya. Kamu bahagiakan orang, kamu akan bahagia. Kalau saya justru sebaliknya. Orang itu biasa bahagia dulu kan. Kalau bahagia dulu dia bisa membahagiakan yang lainnya. Gitu. Makanya kenapa di dalam pikiran orang-orang bijak seperti Rumi misalnya, fokus dari semua perjuangan manusia membahagiakan dirinya sebetulnya berangkat dari self control. Jadi dia sendiri, jadi tidak mengubah orang lain sebetulnya, tapi dia mengubah dirinya. Orang kalau mau bahagia, dia mesti memperjuangkannya, karena nggak bisa diperjuangkan orang lain kan. Dianya yang perjuang kebahagiaan, begitu. Itu yang poin ketiga sih Kang Latif. Yes, jadi kalau kemerdekaan adalah hak setiap bangsa, maka sesungguhnya kebahagiaan juga hak setiap bangsa, dan kebahagiaan adalah hak setiap individu, siapapun Anda atau apapun status Anda gitu ya. Bahkan mungkin kalau misalnya kita melihat Betul. hotel di sebuah hotel berbintang itu menyediakan 11 jenis bantal. Kenapa? Karena Hmm. seringkali tamunya itu yang datang sana tuh orang yang pengen mencari tidur yang nyenyak gitu. Sehingga kalau nggak cocok sama bantal Hmm. ini, dia bisa request ada 17 jenis bantal untuk bisa orang tidur. Padahal kalau kita lihat tadi, ya, katakan orang di pinggir jalan, para kuli bangunan atau para tukang beca atau apapun bisa tidur senikmat yang mungkin tidak senikmat orang-orang yang mungkin seperti kita atau seperti orang-orang yang sangat sibuk sekali. Bahkan mungkin makan pun ada orang-orang untuk bisa menikmati makan itu harus datang ke sebuah hotel berbintang yang mahal atau sebuah restoran yang punya bintang Michelin yang sangat lengkap. Tetapi ada juga orang yang hanya di pinggir jalan dengan nasi dan ikan asin atau mungkin lalap atau lauk yang sederhana itu bisa menikmatinya. Nah, ini mungkin kan sejalan dengan ada satu kajian menarik terkait dengan hedonic treadmill. Ini juga Hmm. sangat menarik. Jadi kalau kita lihat treadmill itu katakan semua kan istilahnya alat untuk kita bisa berlari di tempat. Nah, ini dijadikan sebagai sebuah istilah untuk orang-orang Hmm. yang seakan-akan tuh selalu mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara, menghabiskan sekian banyak sumber daya, baik itu uang, waktu, daya upaya segala macam untuk bisa menciptakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tetapi pada dasarnya akhirnya ketika orang itu sudah berusaha, misalkan katakanlah kalau ini kan bentar lagi kan akan liburan panjang, orang untuk bisa membayangkan saya untuk bisa bahagia, healing kalau orang istilah seorang sekarang itu, saya harus Hmm. pergi ke luar negeri atau minimal kalau saya tidak boleh ke luar negeri karena ada pandemi, saya harus pergi ke tempat-tempat yang sangat luar biasa di Indonesia. Akhirnya mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang jauh. Padahal akhirnya setelah datang ke tempat itu, mungkin efeknya itu hanya beberapa saat saja. Akhirnya merasakan, oh sama aja ya, seperti kalau saya berada di tempat saya di awal. Maka itu disebut dengan lari di tempat. Itu awalnya adalah Brickman and Campbell di tahun 70-an bilang itu ada seperti hedonic adaptation. Hedonic adaptation itu kalau kita masuk dalam sebuah ruangan yang sangat wangi, saat itu wangi sekali gitu. Tetapi setelah itu sudah lagi tidak merasakan wangi itu lagi karena sudah menyatu. Sama seperti ada efek kakus istilahnya. Kalau kita sedang masuk ke dalam sebuah WC, saat itu kita merasakan tidak enak sekali. Tapi begitu kita sudah stay di dalamnya, kok tetap saja akhirnya kita menyatu dalam itu. Nah, seringkali orang terjebak, pertama adalah Kang Aan, betul sekali tadi yang menintir juga Kang Aan, orang itu terjebak pada apa? Untuk bahagia itu akhirnya terjebak pada meraih status, meraih tempat yang mungkin menurut dia adalah dicari gitu. Padahal kebahagiaan itu bukan hanya meraih status atau menempati atau meraih tempat tertentu, atau bahkan mungkin sebuah lokasi tertentu, tetapi adalah kebahagiaan itu diciptakan, bukan hanya dicari. Dan setiap orang itu bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri. Padahal kebahagiaan itu simple, ada melekat dalam hati kita ketika kita merasa punya kelapangan hati, kita punya berbagi, dan kita punya keluasan untuk bisa menerima segala macam kondisi yang ada dalam diri kita. Nah, itu mungkin yang seringkali dilupakan oleh orang. Nah, maka mungkin Kang punya ada tips dan trik tambahan nggak kira-kira supaya kita tidak terjebak Ya, pada treadmill. Atau kita ya, untuk bisa bahagia, katanya gue harus sukses dulu nih supaya bahagia. Padahal Anda bahagia dulu, baru kita mencapai sukses gitu. Anda tidak perlu, atau kita ya. tidak perlu mencapai
derajat atau karir atau jabatan tertentu untuk bisa bahagia, atau belum tentu ketika kita nanti pada posisi itu kita juga bahagia karena jangan-jangan kita terjebak pada ingin terus tinggi lagi terkait dengan jabatan atau status. Ada filsuf atau Iya, ada tambahan nggak terkait dengan ini, Kang? iya Kak, ini Kak Latif. Misalnya kita itu kan seringkali termakan oleh fata morgana masa depan ya. Jadi Yes. hidup kita itu seakan-akan selalu mengejar masa depan gitu. Dari anak-anak ketika masih belajar, mereka dibuatkan masa depan, pokoknya belajar bagus, nilai bagus. Nanti kamu bisa sekolah ke SMP yang bagus gitu kan. Lagi SMP juga begitu kan? Nanti kamu bisa sekolah SMA yang bagus. Nah, terus dari SMA juga begitu. Nanti kamu dapat kampus yang bagus, yang bonafit. Dari kampus yang bonafit juga terus dapat pekerjaan yang bagus. Terus rumah tangga yang bagus dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya manusia itu kesadarannya itu selalu menatap masa depan. Nah, padahal kalau dalam ilmu kebahagiaan, Kang Latif, seseorang yang selalu menatap masa depan, itu juga bisa menjadi sumber penderitaan. Maka di dalam tradisi filsafat, apalagi kalau kita baca filsafat timur ya kan ya. Kalau misalnya saya baca tulisannya Ramakrishna begitu. Kemudian tulisannya Krishnamurti misalnya, tulisannya Anthony de Mello, tulisannya para filsuf muslim lainnya misalnya, ya seperti Ibn Miskawai, itu memang kita itu diajarkan justru bukan untuk menatap masa depan seperti itu Kang Latif. Kenapa? Karena kalau kita hidupnya terlalu menatap tuh masa depan, itu juga pasti kita akan selalu menderita. Contohnya, ini contohnya. Saya dapat gaji misalnya saat ini 5 juta. Kemudian kita bekerja keras karena saya punya keinginan nanti pada saatnya itu gaji saya akan naik dan saya akan lebih bahagia. Dianggapnya begitu kan? Tiba-tiba naik gaji nih, dapat 10 juta. Habis itu akan lihat lagi nih, nanti saya akan naik lagi gajinya, dapat 15 juta. Itu kalau orientasinya itu, bukan berarti nggak boleh, tapi nggak boleh itu jadikan orientasi. Maka lama-kelamaan, kita itu yang tadi Kang Latif sampaikan, nggak akan ketemu kebahagiaan. Kenapa? Karena kita akan selalu ada keinginan-keinginan yang sebetulnya sudah terpenuhi dan akan selalu haus gitu. Keinginan-keinginan yang kita punya itu. Maka gimana caranya? Kalau di dalam tradisi filsafat timur, maka caranya kita harus bisa menghentikan keinginan kita. Nah, ini memang agak kontradiksi ya dalam pandangan umum kita. Di saat peradaban kita menghendaki kita punya banyak keinginan, justru kalau orang ingin bahagia sebetulnya seminim mungkin kita minimalisir keinginan-keinginan kita. Bukan berarti kita nggak menjadi pasif, bukan. Tapi justru pasifnya itu aktif. Gitu. Jadi pasifnya itu pasif yang aktif. Karena sebetulnya cara ngelola untuk tidak punya keinginan kan juga tidak mudah ya. Jadi itu juga ada ilmunya lah. Kita membutuhkan mindfulness. Maka kalau saat ini atau belakangan ini banyak diskusi mengenai mindfulness, sebetulnya ya tadi kondisi betul-betul kita tanpa judgment, kondisi tanpa keinginan. Itu mindfulness itu. Jadi nggak selalu ngejar yang di luar, tapi kita fokus kepada merasakan apa yang ada di dalam. Nah itu mindfulness seperti itu Kang Latif. Jadi itu satu hal bahwa kebahagiaan itu juga harus di stop dari sisi keinginan tadi dan juga termasuk dari sisi yang keduanya itu dimensi waktu. Karena manusia itu kan punya masa lalu, masa kini, masa depan. Nah orang-orang bahagia itu biasanya fokusnya itu ke masa kini kan. Jadi fokus ke masa kini gitu. Jadi nggak fokus ke masa lalu, nggak fokus juga ke masa depan. Pertanyaannya itu mungkin nggak dilakukan? Mungkin. Karena biasanya kalau kita fokus saat ini ya kita mensyukuri segala-galanya. Tapi kalau kita fokus ke masa depan, kita akan selalu merasa kurang. Pun sebaliknya, terlalu fokus ke masa lalu juga kita akan selalu dihantui oleh masa lalu kita. Kalau toh pengalaman itu membahagiakan, maka kebahagiaan itu di masa lalu kan, kita kenang-kenang terus. Nah, kalau pengalaman itu penderitaan, itu juga kita kenang-kenang terus. Ini sebagai contoh kan, misalnya ada orang yang memiliki hubungan khusus spesial gitu ya, kemudian mereka tidak masuk ke jenjang pernikahan. Nah itu kan juga masa lalunya kan bisa menjadi masalah yang menderita kan. Jadi memang sebisa mungkin mesti nerima kondisi apapun. Nah, itulah ciri orang yang bahagia kan sebetulnya. Jadi nerima kondisi apapun. Kalau pakai metafora langit, kebahagiaan itu adalah orang yang jiwanya itu ada di langit, bukan ada di awan. Karena kalau di awan itu dia bisa terombang-ambing oleh yang namanya angin. Tetapi kalau dia ada di langit, apapun jenis awan yang muncul di bawahnya,
apapun angin yang ada di bawahnya tidak pernah mengubah penilaian langit terhadap awan dan bumi serta segala isinya. Nah itu metaforanya begitu kan Latif? Yes, yes, yes. Setuju, setuju. Dan memang itu sekarang kita mengejar mengejar kemana-mana, padahal sesungguhnya yang kita cari ada di dalam diri kita. Atau kita Iya, mencoba iya, betul. untuk kita mencari ke masa depan, padahal sesungguhnya kita mengorbankan masa kini. Nah itu yang sekali kita lupa. Padahal untuk bisa mendapatkan masa depan, bahagia di masa depan sesungguhnya adalah menikmati setiap step dalam kehidupan kita kapanpun, mulai saat ini gitu, sampai terus kita Hmm. berada pada posisi apapun. Nah, mungkin itu yang seringkali dilupakan orang. Sehingga sebenarnya ada satu hal yang menarik Kang Aan, terkait dengan Hmm. ada buku dari apa namanya dari Daniel Gilbert ya, Tumbling of Happiness. Dia melihat ada satu sudut pandang menarik terkait dengan happiness. Apa itu happiness? Salah satunya adalah menurut dia ada unsur subjektivitinya. Tadi kan Kang Aan bicara Hmm. tentang keinginan kita sudah mencapai Hmm. Hmm. posisi kan katakanlah gaji 5 juta, kita belum bahagia, kita pengen Hmm. 10 juta, 10 juta atau kita tidak belum tentu bahagia saat itu. Nah, sebenarnya itu Hmm. termasuk subjektiviti yang dibahas oleh Tumbling Happiness dari Daniel Craig. Dia bilang, Daniel Gilbert, dia bilang begini, intinya adalah melakukan survei terhadap para orang-orang yang hidup di sebuah daerah. Ini di Amerika sebenarnya. Ketika dia, Hmm. daerah mana yang Anda inginkan? Oh, saya ingin pergi ke California. Oh, di sana untuk apa? Oh, saya ingin menikmati kehidupan di sana, di perkotaan di California. Hmm. Nah, begitu orang pindah ke sana, toh akhirnya udah enaknya di sini. Awalnya enak gitu. Tapi lama-kelamaan kok dia merasa tidak enak. Kayaknya merindukan tempat yang sebelumnya. Tempat sebelumnya. Begitu tempat sebelumnya kok dia merasakan enak. Wah, ini enak banget gitu. Tapi begitu kita uh, lama di sana, kita merasakan kok kayaknya nggak enak di sini ya. Nah itu sering kali juga yang terjadi Kang Aan. Kita orang desa itu membayangkan berada di kota. Orang kota begitu dia pindah ke kota, kok kayaknya nggak enak di kota. Karena orang kota Hmm. sendiri pengen pindah ke desa. Dan itu adalah hal subjektiviti yang sangat tinggi. Nah, kemarin saya berbincang dengan salah seorang rekan. Dia punya tanah dia orang kota, kemudian punya tanah di daerah Hmm. daerah Bogor sana. Hampir setiap weekend dia pergi ke sana dan menikmati luar biasa tempat di sana, bikin bubuk segala macam. Nah, tetapi akhirnya dia kayaknya rasanya enak. Setiap kali dia pergi ke sana, dia tuh ingin bawa oleh-oleh untuk penduduk sekitarnya. Dia membayangkan yang namanya enak itu di desa itu adalah dia bawa oleh-oleh itu ikan asin, kemudian oleh-oleh menurut dia tuh enak dinikmati di desa. Begitu dia bawa, kata orang desa, Pak, kalau ini mah saya setiap hari Pak makan gitu. Kita malah orang desa tuh Ah. mendambakan makan donat atau makan itu, akhirnya dia iya ya. Saya tuh bayangkan enak makan Hmm. di sana tuh ikan asin segala macam. Tapi mereka tuh hariannya makan itu. Nah, unsur subjektivitas ini sebetulnya yang menurut something of happiness adalah yuk kita jangan terjebak pada unsur subjektivitas yang semu. Yang semu itu apa? Adalah kita membayangkan sesuatu yang belum tentu kita bisa dapatkan kenikmatan itu di sana. Padahal kenikmatan yang sedang kita nikmati itu dalam subjektivitas kita bisa ubah. Hmm. Nah, kemampuan tadi yang menurut saya Kang Aan sebutkan tadi adalah kita seperti pasif, tetapi sesungguhnya aktif untuk bisa memanage keinginan, menghilangkan keinginan itu rasanya susah ya Kang Aan. Tapi rasanya memanage Hmm. keinginan itu yang menjadi kunci. Artinya keinginan itu jangan sampai menyiksa kita. Kedisinian, kekinian, dan Hmm. menikmati itu yang barangkali menjadi PR kita untuk menikmati subjektiviti dari kebahagiaannya. Belum tentu yang menurut Kang bahagia bagi saya bahagia, atau belum tentu unsur yang membuat Kang bahagia itu bisa bahagia kalau unsurnya adalah suatu sifat yang nyata atau bergantung pada benda atau pada sesuatu ya Kang. Mungkin Kang bisa merdalam itu Kang. Iya, Kira-kira unsur iya, apa sih yang iya, kira lebih dalam ya, yang sehingga tidak iya, lekang oleh waktu dan tempat gitu ya. iya. Silakan. Pertama ini ada namanya living here and now. Living here and now itu hidup di sini saat ini atau hidup saat ini di sini. Itu suatu kunci kebahagiaan tuh. Jadi hidup di sini saat ini. Karena kalau misalnya kita bicara masa depan, itu kan juga saat ini. Ya memang dihadirkan esok atau esoknya lagi gitu. Tapi kan yang paling penting sebetulnya gimana living here and now. Nah itu
yang penting sebetulnya, living here and now, itu yang membuat kita nanti akan sampai ke level mindfulness tadi. Mindfulness itu ya, dari tadi kita nggak lagi dihiraukan dengan banyak hal, tapi memang fokus saat ini dan di sini. Ada fokus di sana, Kang Latif. Karena kalau kita bicara konteks, kalau orang bahagia itu fokus nggak? Orang bahagia itu fokus. Tapi orang yang nggak bahagia itu nggak fokus sebetulnya. Makanya kenapa istilah multitasking, ya ini kalau di manajemen ada multitasking, itu jadi musuhnya orang yang bahagia tuh sebetulnya. Karena orang-orang yang bahagia itu lebih fokus, dia lebih fokus, nggak gasa gerusu, dia lebih tenang, lebih kalem lah. Nah itu, jadi living here and now itu satu istilah kunci yang menurut saya penting untuk kita dalami lagi ya. Saya awalnya kan ketika dapat istilah living here and now itu, saya masih mikir, saya bilang ini istilah apa ya, maksudnya apa ya. Tapi makin lama saya jadi makin mengerti bahwa, oh iya ya ternyata ya, itulah kebahagiaan gitu. Nah sebagai contoh nih kan, ini prakteknya aja sebagai contoh. Kita itu kan kalau bekerja di satu perusahaan itu kadang-kadang menginginkan namanya promosi, betul nggak kan? Jadi ya promosi gitu, karena promosi berpengaruh ke banyak hal gitu. Tapi ya tadi, treadmill tadi, kalaupun udah mendapatkan promosinya, itu pasti ada lagi yang kurang tuh. Pikirin lagi. Jadi nggak pernah tuntas. Maka bagi saya, yang terpenting itu adalah fokus saat ini dan di sini. Kalau kemungkinan nanti atau kemudian nanti dapat apa-apa karena kita fokus here and now, itu mau bonus gitu. Jadi kalau misalnya saya dapat gaji yang lumayan tinggi, saya dapat popularitas, kalau kata Aristoteles ya popularitas juga itu part of happiness seseorang ya. Atau misalnya dapat harta berkecukupan, dapat ilmu yang memang juga luas. Nah, kalau itu semua dapat ini dapat itu bonusnya saja sebetulnya. Karena yang paling penting itu adalah kesadaran di sininya. Nah, itu yang nggak mudah tuh. Menjaga kesadaran di sini. Kalau dalam konteks agama itu ilmu khusyuk tuh Kang Latif. Jadi konsentrasi, fokus, ilmu khusyuk itu sebetulnya nggak lagi terlalu diganggu oleh masa depan atau masa lalu. Itu fokus saat ini. Makanya kenapa tradisi-tradisi zikir, tradisi meditasi misalnya, itu menjadi media juga yang dipakai oleh orang-orang untuk merasakan what they call atau what we call as happiness gitu. Karena nggak lagi diburu-buru. Apalagi zaman sekarang ya, abad sekarang kan abad buru-buru ya. Semua serba buru-buru. Semuanya. Sehingga kesadaran kita pun buru-buru. Makanya banyak jiwa yang letih kan saat ini kan. Nah, untuk mengatasi itu ya, kita mesti masuk ke aksis kesadaran kita paling dalam. Apa itu? Ya tadi, menyadari kesadaran semuanya. Eh, nggak mudah ya istilahnya, tapi itu satu istilah yang penting menjawab pertanyaan relatif. Yang kedua kan, itu saya ambil dari teorinya Mihaly Csikszentmihalyi. Nah ini perlu diangkat juga nih. Jadi Mihaly Csikszentmihalyi itu menulis buku mengenai the flow. Flow itu ngalir. Biasanya orang kalau terbiasa hidupnya fokus, itu akan ngalir itu. Jadi kreativitas itu akan ngalir begitu saja, ya akan ngalir. Sehingga kita nggak usah berdaya upaya berlebihan ya di dalam menjalankannya. Sebagai contoh ya seorang seniman, pelukis misalnya, karena dia udah masuk ke state of flow, kondisi flow, ngalir begitu, maka dia itu udah tercapai puncak kebahagiaan di sana. Sehingga dia sudah tidak lagi mikir misalnya karya seninya dibeli berapa atau gimana, bukan itu. Justru ketika dia melukis saja, itu sudah sampai kepada puncak kebahagiaannya. Jadi bukan karena lukisannya dibeli miliaran, bukan. Tapi justru dalam mahakarya tadi, dia merasa mampu merealisasikan diri melalui lukisan. Nah itu contohnya itu kan Latif. Jadi kita pun sama, dosen, pekerja, trainer, motivator, itu kan sebetulnya akan merasa ya bahagia atau happy begitu. Sebenarnya kalau kita memang terlibat total dengan apa yang kita lakukan, dan itu hanya akan mungkin kalau kita khusyuk di dalam menjalaninya. Nah, tanpa itu rasanya berat ya Kang ya. Jadi tanpa itu rasanya berat untuk kita memang bisa menjadi bahagia lagi. Ada buku bagus dan ini udah pernah dibahas juga sih di forum lain ya. Buku Ikigai tentang filosofi hidup orang-orang Okinawa ya di Jepang, di mana mereka punya usia jauh lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Kan sebenarnya mereka itu menikmati hidup gitu. Maka ada istilah di saat engkau bangun pagi hari, ini di luar bulan puasa ya, engkau bisa mencicipi atau bisa menyeduh, menikmati secangkir kopi secara total, itu adalah kebahagiaan gitu.
Jadi itu kayak gitu itu kebahagiaan. Itu ya Kang ya. Yes, yes, setuju, setuju. Eh, Mungkin ini yang sering kali orang, ya termasuk kita ya, barangkali sesekali itu merupakan terkait dengan flow. Mihaly, Mihaly itu memang dia bicara tentang the flow theory. The flow theory ini sebenarnya gampang-gampang susah ya, tetapi kalau kita mendapatkan satu flow itu sangat luar biasa. Flow itu adalah menikmati setiap upaya yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan itu dengan penuh kesungguhan ya. Artinya dia kan berbanding apa, bisa bisa mensiasati antara kegiatan yang frustration dengan boredom. Ketika kita sudah mencapai satu titik keseimbangan yang sempurna, malah akan menjadikan itu sebagai kegiatan yang luar biasa bisa dinikmati. Seorang pelukis kalau itu dia melukis atas dasar tekanan, tekanan, oh ini omset atau diburu-buru gitu, biasanya mereka tidak menghasilkan karya yang luar biasa. Itu contoh salah satu yang flow yang harus kita ciptakan ya Kang An ya. Bayangkan seorang pelukis itu Ya, kan ya, biasanya dia puisi mengalir, impulsnya seluruh keluar. Kenapa? Karena dia menjalankan itu dengan penuh kesenangan, dia menjalani itu dengan penuh flow, menyatu dengan semua antara aktivitas raga dan jiwanya itu menyatu, sehingga dia tidak didorong oleh didetak ingin mendapatkan penghasilan atau order sebanyak-banyaknya. Pelukis yang maestro biasanya dia menghasilkan karyanya tidak terlalu banyak tetapi menjadi maestro. Tetapi kalau sudah pelukis yang merupakan mengejar omset, itu pasti akan banyak hasilnya. Tetapi belum tentu menjadi ya, sebuah hal yang luar biasa, high performance. Nah, mungkin itu yang sering kali kita lupakan terkait dengan flow itu. Seorang dosen, termasuk kalau kerjaannya adalah menikmati mengajar sebagai sebuah proses yang ya, sempurna, paripurna, sebuah proses yang mulia, maka ketika dia mengajar, seluruh effortnya itu akan keluar dan mengalirkan ya, semua apa yang pernah dia punya di dalam pikirannya dan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tetapi beda juga halnya terkait dengan kalau kita menjalankan itu sebagai sebuah kewajiban dan sebagai sebuah ngejar omset gitu. Kan juga tidak semua, dia ada saja mungkin oknum-oknum tertentu yang mengejar omset, semakin banyak jam kerja atau jam mengajar atau apapun ya, akan semakin semakin apa namanya, semakin kehilangan flow itu. Akhirnya setelah ya, mengajar atau setelah bekerja, yang terjadi apa? Kelelahan. Nah, kelelahan itulah yang akhirnya membuat orang merasa saya butuh healing. Nah, rasanya itu Kang An yang menjadi problem dari banyak orang ya. Anak muda bekerja penuh full selama weekday. Kemudian malamnya merasa lelah banget gitu ya. Akhirnya apa? Malamnya clubbing, malamnya merasa ya harus menemukan kebahagiaan di tempat yang berbeda. Padahal kalau menjalankan kegiatan setiap detik, setiap waktu, setiap every moment itu flow, itu rasanya tidak perlu ada healing karena setiap melakukan pekerjaan itu sebuah healing ya Kang ya. Nah, itu mungkin ya, PR kita, termasuk saya dan Kang ya, dan ya. kita semua adalah Sama, ketika ya, kita sama menjalankan kayak kita juga. Ya, saya juga yes, merasakan kondisi yang sebetulnya kadang nggak mudah ya Kang Latif ya. Karena kita juga kan hidup di suatu peradaban yang menjunjung tinggi yang namanya cita-cita atau mimpi menjadi apa dan siapa gitu. Itu nggak mudah untuk kita ngejaga suasana batin supaya tetap dalam kondisi yang memang mensyukuri kondisi saat ini. Apapun kita. Nah itu yang menurut saya level keikhlasan yang tinggi gitu kan. Itu yang nggak mudah gitu. Maka kalau tadi, karena nanti bagus sekali tuh yang motif Mahfudo tadi, ya itu memang betul, betul sekali. Jadi artinya kalau kita memang tidak fokus, dalam artian terlalu mikirin mengejar mimpi apapun itu, misalnya kan kita suka keganggu dengan what we call as ideal ya Kang Latif ya. Kayak misalnya, saya ingin menjadi suami ideal, saya ingin menjadi istri ideal, saya ingin cari pasangan ideal, saya ingin cari, ya silakan saja dicari gitu. Tetapi agak susah kalau kita bicara namanya happiness. Karena di dunia ini kan kalau bicara kurang, ini kan tempatnya kurang. Peradaban kita itu udah terlalu kuat ngajarin kita hidup tentang kebercukupan. Tetapi kita tidak pernah diajarkan hidup bijaksana di dalam berkekurangan. Nah sebetulnya kan manusia itu harus bisa tuh kan. Hidup tetap bijak di dalam berkekurangan. Itu kuncinya. Karena kalau kita bisa hidup bijak dalam berkekurangan,
Ya kalau kelebihan itu lebih mudah gitu. Nah kan problemnya gitu kan Latif. Kita selalu merasa kurang dan kita tidak bijak menyikapi kekurangan kita. Gitu. Saya ingat ceritanya Cak Nun kan Latif. Cak Nun itu dididik di tengah-tengah keluarga yang miskin. Itu ayahnya meninggal di saat beliau juga masih muda dan Cak Nun itu ya luar biasa ya, hidupnya juga susah. Kadang mau makan juga susah waktu itu. Kalau mau kemana-mana lebih banyak jalan kaki. Saya ingat Cak Nun mengatakan bahwa ya justru ketika dia kurang itulah Cak Nun betul-betul menjadikan kekurangannya itu untuk mengingatkan dirinya itu adalah makhluk Allah. Jadi ada yang menciptakannya gitu kan Latif. Sehingga Cak Nun menjalani itu semua menjadi ringan. Itu ringan aja gitu. Makanya kenapa sih kalau ada istilah ya semuanya karena Allah. Itu sebetulnya membuat kita ringan loh hidup ini. Itu membuat Yes. kita ringan. Tapi kalau kita merasa bahwa saya bisa merengkuh hidup ini sendirian, hanya lewat kedua tangan saya gitu, ya kalau kita susah bahagia, ya itu konsekuensinya gitu. Tapi kalau kita yakin bahwa hidup ini memang ada yang menggerakkan, saya nggak mengatakan kita menjadi pasif ya, bukan itu ya. Tapi justru kita bisa betul-betul merasakan apa yang disebut sebagai kebahagiaan, begitu. Itu kan. Nah ini ada Yes, Uli yes. nih, Zia. Ini Nah, Zia kenal saya nih. Ada yes, Zia yes. yang ngasih komentar juga nih. Perbaiki Betul. hati untuk merasakan kebahagiaan. Betul, betul, betul itu. eh, apa Zia itu memang fokusnya ke hati sebetulnya. Benerin hatinya deh gitu. Jadi kalau ada istilah ayo benerin hatinya. Ya itu kuncinya. Kita bisa nggak sih benerin hati kita dulu. Dalam apapun gitu. Rumah tangga, benerin hatinya. Menjalin hubungan, benerin hatinya. Belajar, benerin hatinya. Kuncinya di hati sebetulnya. Itu kunci kebahagiaan di sana tempatnya. Makanya dia bukan lari keluar, tapi dia itu lari ke dalam kan. Nah cuma kan Ya. masalah begini kan Latif. Tadi saya katakan di awal. Lari ke dalam itu butuh ilmu. Pertanyaan sekarang, pernah nggak kita mendapatkan pelajaran khusus mengenai kiat-kiat lari ke dalam? Sedangkan kurikulum kita dibentuk untuk lari keluar, bukan lari ke dalam. Makanya semakin kita berpengetahuan, semakin kita nggak kenal akunya kan? Karena akunya ditinggalin lama kan? Makanya sekarang perlu mengembalikan lagi nih. Gimana mengembalikan ilmu untuk mengenal diri kita yang lebih baik lagi. Nah, itu ilmunya terus dikenal tuh. Ada banyak ilmunya sebetulnya, ada tasawuf, ada filsafat di sana. Cuma kan ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan itu menjadi ilmu yang nggak populer ya. Orang jarang Yes. lah, maksudnya Pun tekuni kok ya. bilang itu gitu. Hmm? Iya, nggak Seringkali populer kan, padahal ilmu penting. ya, setuju. Mm-mm. Mm-mm. Yes. Dan nggak ada Maka kurikulum khusus kan di luar. Mm-mm. sebenarnya di Harvard sendiri itu ada sebuah kajian tentang happiness, Kang An. Mungkin pernah mendengar Tal Ben Shahar ya. Tal Ben Shahar Siapa? dengan buku Happier. Tal Ben Shahar dengan ilmu apa dengan Oh, tahu bukunya ya, tahu. Happier. Ya, ya, ya. Kan kalau kalau kita bicara tentang happiness kan kalau yang populer-populer kan ya tadi Mihaly, Csikszentmihalyi, kemudian ada Tal Ben Shahar dari Harvard juga membahas khusus itu orang kelasnya ramai terus tuh. Kelas tentang Iya, iya. happinessnya di apa namanya Tal Ben Shahar tuh ramai terus gitu ya. Tapi sesungguhnya pada dasarnya adalah kalau kita kembalikan tadi yang Kang An bilang, masalahnya adalah menata hati kok. Apapun yang dibicarakan oleh Tal Ben Shahar, oleh Mihaly dan lain sebagainya yang tadi termasuk dengan Gilbert yang saya ceritakan itu sesungguhnya lebih kepada hati gitu ya. Dan kalau bicara tadi tasawuf, ada istilah kan tahali dan tajali. Nah sebenarnya itu juga salah satu kunci kan ya, terkait dengan happiness. Iya, iya, Jadi betul. bagaimana Iya, iya. kan taholi kan itu mengosongkan kita dari segala macam keluh kesah dan beban-beban pikiran. Lalu tahali kita berusaha dengan sesuatu yang bermanfaat, isi yang rasa syukur dan sebagainya. Baru kemudian tajali kita menemukan sebuah keagungan atau Iya. kebernikmatan yang sangat biasa hakiki. Nah, prosesnya mungkin kelihatannya kok gampang ya taholi, tahali, tajali, tapi dalam kehidupan modern kan nggak segampang itu kan. Kita bisa jadi ya, Iya, kita betul. bisa jadi oke lah. Saya tidak terjebak dengan yang namanya misalkan tidak lagi mengejar jabatan, tidak lagi mengejar yang namanya status dan lain sebagainya.
Tetapi Hmm. kadang pada kondisi tertentu itu ada saja, misalkan lu comfort zone, rasanya lu kok kayaknya berada dalam kondisi comfort zone, Hmm. dan terus dorongan-dorongan dari luar itu seringkali malah membuat kita akhirnya lupa untuk kembali ke dalam. Melihat orang lain Hmm. yang sukses, akhirnya orang ingin cepat sukses. Kasus Indra Kents lah katakanlah ya, atau Doni Salmanan yang Hmm. sedang populer saat ini. Hmm. Hmm. Terlepas dia benar atau salah, belum artinya yang membuktikan adalah terkait dengan hukum, atau pengadilan lah yang akan menentukan benar atau salah terkait dengan bukti hukum dan sebagainya. Tetapi kasus ini adalah menariknya adalah dari sisi happiness sendiri, saya melihat adalah orang akhirnya, anak-anak muda, termasuk juga tidak sedikit orang-orang tua, yang tetap mengejar kebahagiaan itu dari sisi apa? Kekayaan, dari sisi status Hmm. sosial, dari sisi adalah keinginan untuk bisa mendapatkan kenikmatan badani dari luar. Dengan baju bermerek baru saya bisa menikmati, dengan tas atau outfit yang bermerek terkenal itu baru saya terlihat keren. Dan itu ditiru. Pada Hmm. akhirnya orang potong kompas. Tadi melupakan adanya etika, melupakan adanya namanya hukum, kemudian bagaimana supaya cepat Ya. menikmati itu. Akhirnya sama seperti cerita tentang anak muda ingin mencari kebahagiaan. Kalau kata orang sufinya bilang, kamu silahkan lari ke sana. Coba kamu kejar, tangkap kupu-kupu. Anda lihat di sana banyak kupu-kupu yang keren di taman itu. Kamu akan merasakan luar biasa. Lalu anak muda itu lari ke sana, ke kebun yang sangat indah, tetapi cara dia Hmm. menikmati keindahan dari taman itu adalah dengan cara dia menangkap kupu-kupu dengan amburadul, sehingga apa, merusak sendiri taman yang ada yang sudah bagus gitu. Lalu kemudian ditegur oleh sang, oh begitu cara kamu menikmati kebahagiaan. Kamu ingin menangkap kupu-kupu dan menikmati seorang diri, bahkan kamu lihat, kamu telah menghancurkan kebun ini sangat luar biasa. Padahal kamu hanya dengan datang ke tempat ini, menikmati kupu-kupu berterbangan dengan sangat luar biasa, menikmati taman yang sangat indah ini. Kalau kamu hanya menikmati itu saja, sesungguhnya itu lebih Hmm. bijak bagi kamu, dan membuat orang lain Ya. juga bisa menikmati kebahagiaan tidak hanya kamu sendiri. Hmm. Nah, seringkali kita ingin menguasai seluruh kebahagiaan untuk diri kita, melupakan Ya. bahwasannya ada Ya. kebahagiaan orang di sekitar kita. Nah, itu yang Ya. rasanya rasa syukur saja Ya. tidak cukup, tetap harus dibuktikan dengan Hmm. rasa syukur yang bisa memberikan sebuah nuansa kebermanfaatan Ya. yang maksimal buat semua orang. Ya, Ada ini Kang tanggapan Latif lain? ada istilah yang tadi saya kira bagus dari Kang Latif itu mengenai ilusi kepemilikan. Yes. Jadi sebetulnya yang namanya what we call kepemilikan itu ilusi sebetulnya. Karena sebetulnya kita itu nggak bisa yang namanya memiliki. Makanya kalau di terma agama itu salah satu nama Allah dalam Al-Asma Al-Husna itu adalah Al-Malik. Jadi Al-Malik itu sebetulnya bukan hanya raja ya, tetapi yang maha memiliki kan. Jadi yang maha memiliki segala-galanya. Artinya apa? Kita itu nggak bisa memiliki. Karena itu ilusi. Kepemilikan itu ilusi. Nggak jauh-jauh lah kan. Kita kadang-kadang merasa memiliki tubuh ini. Lah kalau kita memiliki tubuh ini kan sebenarnya kita bisa nggak sakit ya ketika ada virus. Wong saya memilikinya kok. Tapi kenapa tubuh kita bisa sakit ketika ada virus? Itu menunjukkan kita itu nggak bisa memiliki utuh tubuh ini. Ya. Tidak Atau absolut. misalnya ketika ada tidak absolut, ada kematian. Memangnya kita bisa nunda kematian. Padahal di dalam misal terima agama ya, kalau ajal datang ya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kan. Tidak mungkin Ya. dia itu akan menunggu sesaat maupun melanjutkan sesuatu, nggak mungkin. Artinya kita nggak bisa kontrol ourselves. Kita nggak bisa. Nggak bisa memiliki tubuh kita aja nggak bisa. Nah, kalau tubuh sendiri aja yang kita sekarang gunakan ini nggak bisa kita miliki, apalagi kita ingin memiliki yang lain. Maka hati-hati dengan ilusi kepemilikan ini. Karena kalau kita kejebak ke dalam logika kepemilikan, itu juga menjadikan kita nggak bahagia. Nah ini sebagai contoh kan ya, ini contoh dalam kaitannya orang mungkin ada yang sedang menjalin hubungan lah untuk nanti menikah begitu, pacaran atau berkekasih segala macam. Kadang-kadang kan ada ilusi ya, bahwa nanti dengan menikahinya itu otomatis akan memilikinya. Padahal Yes. nggak begitu, nggak bisa. Mencintai tidak Alamatnya memiliki.
Iya, dan dalam artian Mencintai nggak begitu gitu. ya. Iya, jadi nggak begitu kan. Kalaupun misalnya orang yang berumah tangga sekalipun, apakah otomatis memiliki? Enggak juga. Mau udah tadi dikatakan, tubuh sendiri aja nggak bisa kita miliki gitu. Sehingga di dalam menjalani hidup ini pada akhirnya adalah kita nggak perlulah diajarkan untuk memiliki. Kenapa? Karena itu nggak mungkin kita bisa memiliki. Tetapi dorongan memiliki itu ada. Maka karena ada dorongan untuk memiliki, kita perlu belajar latihan dorongan untuk tidak memiliki. Oke, saya ulangi lagi ya. Dorongan memiliki itu ada. Tetapi itu membuat kita nggak bahagia. Nah, supaya bahagia, kita mesti belajar ilmu lain, dorongan untuk tidak memiliki. Nah, ini yang cocok tadi yang kalian disebutkan sebagai fase takholi, pengosongan diri itu sebetulnya. Takholi itu mengosongkan diri dari keinginan memiliki, keinginan macam-macam. Itu takholi deh. Dimana nanti kalau udah kita sampai ke level takholi, kita akan naik ke level tahali. Tahali itu mengisinya dengan kebaikan, dengan zikir, dengan berbagi, meditasi, dan sebagainya. Maka nanti yang ketiga akan masuk ke fase tajali. Tajali itu manifestasi ilahi lah dalam hidup ini. Jadi kita itu udah betul-betul bahagianya itu bahagia yang otentik. Bukan karena bahagia karena yang lain, tapi memang diri kita memang sudah dikatakan yang bahagia gitu. Itu Kang Latif. Jadi saya pikir, iya juga ya. Walaupun saya tahu lah, nggak mudah gitu mengamalkannya. Apa di usia-usia kita kan katanya sih usia 39, 40 ya, itu usia-usia paling produktif lah manusia gitu. Karena tenaga masih ada, hidup mungkin dianggap lebih nyaman gitu ya. Jadi kita mau berbuat apa saja bisa di usia 40 ini. Tapi ya sekali lagi harus diingat bahwa di dalam logika kepemilikan itu kita nggak bisa memiliki. Karena memiliki itu hanya ilusi aja. Nah itu kan. Yes. Memang lagi kita bilang ini sebuah perjuangan ya. Mudah atau tidak ya pastinya butuh usaha yang effort ya Kang, effort yang luar biasa ya. Iya. Apalagi terkait dengan tadi kebahagiaan itu ada di dalam hati atau kuncinya adalah hati. Dan hati itu sendiri kan kolbun. Bahkan kolb itu adalah ibaratnya itu kan kalau ada asal katanya itu kan berbulak-balik ya. Kalau salah satu sufi itu bilang kolb itu seperti sebuah daun yang diikat dengan tali. Artinya ada angin sedikit saja dia akan berputar, akan berputar. Nah kalau di Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21 juga kan ada satu hal menarik. Kulikal insana kulikal insana halua. Idza masahu syarru jazua, idza masahu khairu manua. Manusia itu sesungguhnya sering berkeluh kesah. Kalau ditimpa dengan keburukan, dia masahu syarru jazua, kalau keburukan dia berkeluh kesah. Tapi kalau begitu ditimpa dengan sebuah kebaikan, malah dia lupa tuh untuk menebarkan kebaikan itu pada orang banyak. Nah, dan itu terjadi setiap hari, itu bisa berkali-kali dalam proses kita menata kebahagiaan dari sisi hati kita. Nah, itu perjuangan yang sangat luar biasa. Apalagi mungkin kalau kita libatkan ada satu dorongan negatif tuh kalau katakanlah dari setan, itu akan lebih seru lagi tuh Kang ya. Artinya apakah Anda bahagia? Ya lagi-lagi butuh perjuangan. Tapi kalau kita sadari setiap detik gitu ya, tiap menit kita sadari kita akan menata kebahagiaan kita dari diri kita, maka itu adalah sebuah proses yang akhirnya akan dibentuk satu habitual. Di dalam buku di dalam buku tentang happiness lagi-lagi Daniel Gilbert bilang kebahagiaan itu salah satunya habitual. Habitual itu apa? Anda menciptakan jarak dan waktu. Artinya untuk bisa selalu bahagia itu Anda ciptakan jarak dan waktu itu Anda tata setiap istilah itu menikmati setiap tetes atau menikmati setiap potong kehidupan kita. Kalau saya ibaratkan seperti cangkir bar, kalau Anda makan sebuah coklat, Anda pasti kan pernah mendengar nama coklat cangkir bar atau silver king cangkir bar. Itu setiap cangkirnya atau setiap potongannya itu kita nikmati gitu. Jadi kita makan, kita nikmati sedikit demi sedikit sampai itu habis masa usia kita. Artinya apa? Setiap tahun, setiap hari, setiap detik yang kita jalani, kita harus sadar. Now tadi saat ini dan di sini dan kini. Nah artinya apa? Kalau itu sudah kita jalani, tidak perlu healing itu. Tidak perlu healing dalam artian yang namanya
itu sama dengan traveling kan, seringkali kita begitu ya. Gue perlu healing nih. Maksud dengan healing itu akhirnya orang mendefinisikannya healing itu gue butuh tempat untuk lari dari tempat gue sebelumnya. Untuk apa? Untuk menciptakan satu kehidupan yang lebih baik. Padahal healing itu tidak mesti Anda harus pergi ke sebuah tempat menikmati menikmati tempat di sana sebagai sebuah obat hati Anda, tidak. Tetapi adalah di sini saat ini kapanpun ketika kita menjalani dengan penuh kesenangan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh pleasure yang hakiki, maka akan menimbulkan yang namanya happiness. Rasanya itu menjadi satu hal yang juga kita praktekkan secara konsisten ya Kang Aan ya. Betul Kang Latif. Dan kita jangan pernah berusaha mencari kebahagiaan itu di luar. Tidak bisa. Apalagi kita menyandarkan kebahagiaan kepada orang lain. Tidak bisa. Karena sekali saja kita menyandarkan kebahagiaan kepada orang lain, maka seketika kita bisa menderita sebetulnya, dibuatnya. Maka sebisa mungkin kita lari ke dalam, kita kenali diri kita. Maka dengan mengenali diri kita, kita insya Allah bisa memiliki atau mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Nah kalau dalam dunia tasawuf kan, ada atau kebahagiaan itu sebetulnya hal, Kang Latif. Jadi hal itu kondisi yang terberikan. Dia bukan makom. Jadi kalau makom itu jalannya. Jadi kayak misalnya di dalam tasawuf itu untuk sampai ke ma'rifat itu mesti menempuh banyak jalan tuh sebelumnya gitu. Jadi untuk sampai ke ma'rifatullah menempuh banyak jalan. Nah, jalan-jalan itu namanya makomat gitu. Tapi kemudian ketika sampai kepada ma'rifatullah, merasakan suasana batin yang lega, nah itu namanya hal. Kita diberikan suasana semacam itu. Maka kalau menurut saya, alih-alih kita ingin menyempitkan kebahagiaan itu, kita persiapkan diri saja. Gitu. Tadi dengan cara-cara tadi, Kang Latif, berpikir positif, ikhlas, fokus pada saat ini dan di sini, itu nanti dengan sendirinya kebahagiaan itu akan datang. Gitu. Jadi bukan dengan mengatakan, oh saya akan bahagia. Ya kalau akan ya nggak akan bahagia kan, ya nggak akan kan gitu kan. Jadi ya bahagia saja gitu. Dan itu akan datang dengan sendirinya di saat kalau kita udah mempersiapkan diri. Itu. Jadi bahagia itu dia datang dengan sayapnya sendiri. Di saat tuan rumahnya udah siap didatangi kebahagiaan, maka dia akan datang kebahagiaan itu. Nah itu menurut saya kuncinya di sana Kang Latif. Kalau ingin hidup bahagia. Dan kebahagiaan itu rasanya tanpa syarat ya Kang Aan. Artinya dengan mendapatkan ini saya baru bahagia, tidak. Ada kata kunci itu kebahagiaan itu tanpa syarat sesungguhnya ya. Tanpa syarat status, tanpa syarat harus melakukan apa, sesungguhnya adalah kebahagiaan itu bisa kita dapatkan di dalam kita ya, dengan berusaha tadi. Ya. Tadi ada kutipan tuh dari Jia tuh ya, kebahagiaan itu dengan apa, mempelajari hikmah tadi ya, ada kan Jia tuh mengatakan tuh di chat kita Kang Latif. Ya betul, justru menghikmati apapun itu juga sumber kebahagiaan. Jadi di saat kita sulit, kita tetap menghayati kesulitan tadi gitu. Itu juga menjadi sumber kebahagiaan. Di saat kita sakit sama, kita juga menghayati oh bahwa saya sedang sakit. Nah, itu juga sumber kebahagiaan. Jadi apapun kondisi kita, apapun suasana kita, itu nggak menjadi alasan untuk kita tidak bahagia kan. Jadi kita bisa selalu bahagia dalam kondisi apapun. Gitu kan. Sama seperti ini ada pertanyaan kita. Kalau dalam Islam itu ada sebuah istilah, kita harus belajar seperti dari lebah. Artinya apa? Lebah itu kan apapun yang dia isap, masuk ke dalam dirinya, itu akan diciptakan menjadi sebuah madu yang sangat bermanfaat. Nah itu artinya apa? Kita harus aktif di tengah kehidupan kita untuk menciptakan kebahagiaan untuk diri kita, plus kita menebarkan manfaat buat orang banyak. Nah ada pertanyaan dari Yankur, saya di Syukur ya. Ini Mas Yanwar, ini teman saya nih yang sudah disyukur. Awal dakwah Rasulullah SAW fokus ke orang biasa bukan petinggi Quraisy. Apakah itu tanda bahwa orang biasa lebih mudah mendengarkan kebenaran ketimbang orang sukses? Nah ini terkait dengan kebenaran. Kenapa kok orang biasa dulu? Orang biasa apakah lebih mudah mendengarkan kebenaran ketimbang orang sukses? Silakan. Iya, karena problemnya itu udah Yanwar. Problemnya adalah orang-orang yang petinggi-petinggi tadi udah lebih kompleks memang hidupnya. Nah, artinya orang-orang yang dianggap orang biasa itu dia lebih sederhana hidupnya sebetulnya. Jadi nggak muluk-muluk.
Misalnya nggak muluk-muluk, contoh aja di dalam cara memilih makan ya. Itu kan kalau orang-orang yang memang dianggap orang biasa itu, ya kalau makan itu ya makan apa saja itu kemudian bisa gitu. Tetapi orang dengan pencapaian materinya begitu tinggi, posisinya begitu tinggi, makan itu saja udah mulai diatur kan. Makanannya mesti bagaimana, kemudian apa mungkin komposisinya juga seperti apa. Ini contoh makanan aja. Itu udah makin kompleks gitu. Sehingga memang kenapa orang-orang yang dianggap petinggi Quraisy itu dianggap lebih kurang bahagia daripada orang-orang biasa? Ya tadi jawabannya Mas Anwar. Memang kompleksitas itu ada di orang-orang tinggi sebetulnya. Bukan berarti orang-orang biasa juga mereka semua bahagia, enggak juga. Karena ada juga orang yang memang orang awam atau orang-orang biasa, tapi juga berpikirnya kompleks gitu. Sudah mah hidupnya susah, pikirannya kompleks kan gitu. Itu menjadi double tuh problemnya. Nah, orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya posisi, itu punya banyak kelebihan, tapi juga di saat berpikirnya kompleks, itu juga sama, jauh dari kebahagiaan. Maka sebetulnya bahwa kebahagiaan itu bisa didapatkan oleh siapapun, itu menjadi jawaban bahwa saat bahagia itu nggak mahal, Mas Anwar atau Udayanwar. Itu nggak mahal ya, relatif ya. Nggak mahal kok. Ya. Sangat murah. Sangat murah. Bahkan hampir-hampir orang yang nggak punya apapun sebetulnya bisa memilih untuk bahagia. Buktinya apa? Itu yang meditasi. Orang-orang yang meditasi kan makan cuman karena cuma minum air ya. Jadi nggak butuh pakaian juga seadanya gitu. Itu mereka bahagia-bahagia itu. Sedangkan Oke. mereka yang punya posisi penting, punya jabatan, banyak yang kemudian stres ya, karena jabatan dan posisi pentingnya. Karena memang jabatan dan posisi penting itu kadang-kadang melupakan kita mengenal sang aku. Nah itu yang utamanya sih itu Mas Yanwar atau Udayanwar. Ini saya kenalkan ya, Kang Latif ya, ini Mas Yanwar ini, beliau ini presiden dari Rumah Produktif Indonesia ya, Mas, ya RPI ya. Ini orang penting Oke. sekali sahabat saya yang memang followernya juga sangat banyak begitu. Dan kalau tadi Zia itu dulu pernah belajar bareng ya, mahasiswa dulu di kami dan sekarang juga Zia luar biasa dari sisi perkembangan karirnya lah gitu. Itu kan Latif. Ya. Ya, ini saya sedikit menjawab udah Yanwar tadi ya dengan satu cerita menarik nih. Atasan saya pernah bilang begini, Tif, kamu tuh kalau nikah, kamu nunggu apa lagi? Dia bilang begitu. Kalau kamu nanti semakin posisi kamu karir di kantor makin meningkat, kemudian nanti kamu semakin tinggi status sosial kamu, pasti kamu nikah itu nggak jadi sederhana. Kalau kamu dengan posisi sekarang kamu nikah, itu ya paling kamu nikah di rumah, tanpa harus yang rame-rame itu kamu masih tanpa harus bermewah-mewah, kamu tuh sudah tanpa beban gitu menikah. Tapi begitu kamu nanti sudah naik posisi tertentu pada level tertentu kamu menikah, itu nikah itu jadi ribet gitu. Dia bilang gitu. Akhirnya kamu tuh melupakan esensi menikah itu untuk menjalin hubungan yang resmi. Akhirnya kamu berpikir untuk menikah kamu harus sama fotografer pre-wed yang mahal, foto wedding yang luar biasa, sampai pembukaan nikah pun harus demikian. Akhirnya esensinya kamu akhirnya ribet dengan menikah yang hanya 1 hari itu. Padahal banyak orang nikah, teman saya sendiri nikah itu dengan mahar hanya 10.000 gitu. Tapi kalau dia bahagia sampai sekarang gitu. Nah, akhirnya ketika kita terjebak pada yang namanya status, kita kehilangan ke identitas asal diri kita. Yang sesungguhnya adalah identitas itu akhirnya terblurkan dengan apa? Dengan seragam, dengan status, bahkan nanti takut kehilangan pandangan orang terhadap kita, takut pandangan itu berubah. Nah, seringkali itu yang akhirnya memblurkan kita, sehingga kita banyak memakai topeng dalam kehidupan kita. Nah, semakin banyak topeng itu, akhirnya kita kehilangan identitas apa sih yang membuat kita bahagia. Topeng-topeng itu adalah ketika kita rumah kita harus pakai topeng ini. Ketika ketemu ini kita harus ke topeng ini, sehingga kita tuh akhirnya kehilangan dengan jati diri kebahagiaan kita. Sehingga akhirnya banyak orang-orang selebriti atau banyak orang-orang terkenal atau orang-orang sukses pada akhirnya ingin pergi ke sebuah tempat yang tidak ada orang kenal saya, tidak ada orang yang mengganggu saya dengan ketenaran saya, dan akhirnya status itu akhirnya lebur, hilang, ingin segala hilang semuanya. Nah mungkin itu yang seringkali betul sekali udah Yanwar, sangat-sangat status itu seringkali menjebak kita. Orang Quraisy kenapa tidak mau masuk Islam? Mungkin karena kalau saya masuk Islam nanti status saya hilang atau lain sebagainya. Itu kan yang akhirnya menjadi sebuah
sebuah kehilangan yang luar biasa dari kehakikiannya mestinya menyatu bersama kita. Nah, itulah barangkali saya ada sebuah cerita lagi satu, mungkin ini juga kita hampir 1 jam ya, bahkan sudah 1 jam. Yang menjadi kunci kan tadi adalah hati. Nah, ada seorang anak muda yang ingin bunuh diri, menyemplungkan diri ke sebuah telaga. Lalu sebelum dia sebelum dia mencemplungkan diri untuk bunuh diri, ada seorang kakek lewat, "Hai anak muda, apa yang terjadi pada dirimu? Kamu sangat kusut sekali, kamu sepertinya sedang putus asa." Lalu pemuda itu bilang, "Ya, saya sangat putus asa, hidupku tidak menarik." Dia bilang begitu. "Hidup ini menyesalkan, menyebalkan, saya tidak bahagia, saya ingin mengakhiri hidup saya." Kemudian anak muda itu, kakek itu sebentar anak muda. Dia bercerita anak muda itu masalahnya apa, lalu simple jawabannya adalah kakek itu mengambil gelas yang ada di dalam tasnya, diambil air dari telaga, lalu air itu sebelum diberikan ke anak muda, dia campurkan dengan segenggam garam, diaduk di dalam gelas itu. 1 gelas air dicampur dengan segenggam garam, dia suruh minum. Begitu diminum, apa yang terjadi? Wah, tidak hanya asin, tetapi sangat pahit sekali. Air apa nih? Sangat pahit sekali. Lalu kemudian dia buang air sebelumnya, lalu dia ambil lagi dari air dari telaga itu, kemudian dia ambil lagi 1 genggam garam, kemudian garam itu dia lemparkan ke sebuah telaga, lalu diaduk telaga itu dengan tangannya. Lalu kemudian apa terjadi? Dia ambil air dari telaga itu, kemudian terjadi apa? Disuruh minum. Oh, segar sekali air ini. Padahal air dalam 1 gelas mengandung 1 genggam garam, sangat asin bahkan sangat pahit. Tetapi air 1 telaga diberikan 1 genggam garam, tetap menjadi telaga yang airnya tetap segar untuk dinikmati. Kebahagiaan itu bukan sebesar apa masalah yang datang pada kita, tetapi seluas apa hati kita menampung segala macam tantangan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang seringkali kita lupakan. Masalah setiap orang tuh sepertinya sangat berat sekali kalau hatinya sempit. Padahal masalah sebesar apapun, kalau hati yang luas, maka itu akan terasa lebih ringan. Setiap keledai itu seringkali menganggap bebannya yang terberat. Padahal sesungguhnya beban terberat itu adalah karena kita membanding-bandingkan dengan orang lain dan lupa bahwasanya setiap beban itu sudah ada kadarnya. Dan kalau dinikmati setiap saat, setiap waktu, setiap sangkibar yang tadi kita bahas, itu akan lebih menikmat sekali. Rasanya itu sebuah salah satu cerita yang mungkin menjadi renungan buat kita sendiri, dan semoga itu bisa menjadi hal yang menarik. Sekarang silakan ada hal yang mau kita tutup ya, barangkali ini. Sekarang tutup ya. Jadi kebahagiaan itu sebetulnya bukan hal yang harus kita tunda ya. Karena kita setiap saat itu bisa kok bahagia gitu. Semakin cepat kita menyadari ilmu kebahagiaan itu, maka semakin cepat juga kita bisa bahagia. Tadi saya disampaikan di awal, hati-hati dengan ilusi waktu. Masa depan, masa kini, masa lalu. Karena waktu itu sesungguhnya adalah kehadiran saat ini. Nah, cuman kan kadang-kadang pikiran kita nggak fokus ke saat ini ya. Fokusnya kemana-mana gitu. Itu yang membuat juga nggak bahagia. Yang kedua, hati-hati juga dengan ilusi kepemilikan. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku itu bisa memiliki banyak hal, termasuk tubuhku. Itu juga tidak bisa. Karena orang yang didominasi oleh keinginan memiliki apapun, itu juga pasti tidak akan berbahagia. Dan yang ketiga, hati-hati juga dengan ilusi di luar. Karena sebetulnya kebahagiaan itu tidak berasal dari luar, tapi adalah suatu proses panjang di dalam batin kita sendiri. Maka membersihkan diri, membersihkan hati, itu juga menjadi kunci yang hakiki untuk menjadi insan yang berbahagia. Saya kira itu Kang Latif penutup dari saya. Yes, terima kasih banyak. Ada Kang Yanuar ya. Terima kasih banyak untuk join. Nanti suatu saat kita undang, kita bicara bareng gitu ya. Juga Aulia tadi ya, Mbak Aulia dan semua yang hadir. Oh, kalau nggak sempat nih nonton IG live kita dari awal, Anda bisa nanti saksikan. Kita akan share di dalam IGTV kita ini. Kita share di IG kita. Atau kita juga akan biasanya kita akan juga posting di YouTube kita Pondok Harmoni. Dan ini akan terus kita berbicara tentang filsafat dan sisi orang awam, dan santai. Filsafatnya tidak filsafat yang jelimet, tapi coba kita kebumikan dengan filsafat yang lebih awam, lebih praktikal. Nah, kira-kira itu artinya menggabungkan antara teori-teori dengan mempraktekkan keseharian. Terima kasih Kang Aan.
Sudah berapa buku Sama-sama kita Kak bahas? Latif, makasih juga. Iya, Ya, setelah kemudian apa namanya Talden Sahara Happier, kemudian termasuk tadi apa iya. namanya Ali Six, Ali dan lain sebagainya ya. Ada banyak sekali dan tentunya teman-teman semua kalau ada usul mau tema apa boleh diusulkan kepada kami. Silakan kita akan bahas bareng dan tentunya dengan dari sisi orang awam. Terima kasih yang semua yang sudah hadir. Terima kasih Kang Aan. Ya, Sehat-sehat sama-sama selalu. Kak Latif. Makasih banyak. Sama-sama sehat ya. Iya, Sampai jumpa di Ahad depan insya Allah dengan tema juga yang iya. sangat Amin. menarik. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Waalaikumsalam Kak Latif. Oke.